Kepergian Ibrahim Syarif Assegaf, suami dari jurnalis ternama Najwa Shihab, menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Ibrahim, yang dikenal sebagai pribadi rendah hati dan cerdas, meninggal dunia pada Selasa, 20 Mei 2025, pukul 14.29 WIB di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, RS PON, Jakarta, setelah melalui masa kritis akibat komplikasi stroke. Perjalanan sakit almarhum bermula pada Rabu, 14 Mei 2025, ketika ia mengalami serangan stroke pertama akibat penyumbatan pembuluh darah di otaknya. Menyadari kondisi yang serius, keluarga segera membawanya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, untuk mendapatkan penanganan medis. Di sana, Ibrahim menjalani prosedur Digital Subtraction Angiography, DSA, yakni metode pencitraan untuk melihat pembuluh darah secara lebih detail. Namun, bukannya membaik, setelah prosedur tersebut Ibrahim justru mengalami stroke kedua yang lebih parah. Pemeriksaan menunjukkan adanya pecah pembuluh darah di otak, menyebabkan pendarahan hebat. Kondisi ini membuatnya segera dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pondok Indah, RSPI, sejak Jumat, 16 Mei 2025, dalam keadaan koma. Pada Selasa, 19 Mei 2025, Ibrahim dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, RS PON, yang merupakan rumah sakit rujukan nasional untuk gangguan saraf dan otak. Meski telah mendapatkan perawatan lanjutan, kondisi Ibrahim tidak menunjukkan perkembangan. Tim dokter akhirnya menyampaikan bahwa secara medis, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Seluruh fungsi vitalnya hanya bergantung pada alat bantu kehidupan. Dalam situasi yang sangat berat itu, pihak keluarga akhirnya memutuskan dengan penuh keikhlasan untuk melepaskan alat bantu medis dan mengembalikan Ibrahim kepada Sang Khalik. Ibrahim menghembuskan napas terakhir dengan tenang pada Selasa siang, dikelilingi orang-orang terkasih. Berikut pernyataan dari pihak keluarga. Mungkin yang bisa kami sampaikan adalah beliau saat ini di usia 54 tahun, jadi bisa dikoreksi pemberitaan yang ada selama ini, jadi usia 54 tahun karena penyakit bawaannya, kemudian beliau menderita stroke beberapa hari yang lalu. Sejak stroke tersebut kemudian dilakukan perawatan di rumah sakit, terakhir dipindah ke rumah sakit di Rumah Sakit PON, namun karena takdir juga dengan segala usaha yang sudah dilakukan, dokter menyatakan sudah tidak bisa dilakukan upaya lain medis, sehingga keluarga memutuskan untuk melepas beliau ke miliknya. Orang yang sangat aktif ya, hobinya salah satu banyak sebetulnya, ada sepeda, terakhir lagi suka naik gunung, dan ini kan keputusan yang harus diambil adalah apakah mau melanjutkan penggunaan alat atau tidak. Dengan ikhlas, Mbak Nana dan keluarga memutuskan untuk mengembalikan beliau ke pemiliknya. Mungkin pertimbangannya apa waktu itu sampai akhirnya dipertimbangkan untuk melepas alat-alat yang? Karena memang kondisinya sudah secara medik sudah tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan. Kira-kira berapa bulan? Berapa kali? Bantu dirakitnya? Prosesnya sangat cepat sebetulnya, 5-6 hari. Jadi tidak lama dan jadi cepat lah, hitungan cepat. Tapi ya kita punya waktu yang cukup lah untuk menemani beliau di rumah sakit dan sampai akhirnya melepas beliau di tempat ini. Beliau punya penyakit gula, tapi rutin untuk ditreat, emang modelnya memang harus pakai insulin begitu, dia selalu melakukannya. Jadi nggak ada, biasanya kalau kami ada di rumah sakit kan ada darah tinggi atau apa, ini enggak, karena beliau memang aktif ya. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan teman-teman media dan mohon doanya dari teman-teman agar almarhum diberikan tempat terbaik dan untuk keluarga agar diberikan kekuatan, karena walaupun keluarga sudah ikhlas, tentu kehilangan orang dekat bukan sesuatu yang mudah, dan kami yakin tapi waktu pasti akan membuat penerimaan akan lebih mudah.